Ya, selamat sore untuk kita semua. Masih ada yang ngantuk ini? Nah, ini ada wajah-wajah masih ngantuk nih. Biasa. Iya, jangan dibiasakan tidur siang itu lebih daripada 1 jam. Itu akan membuat berat badan. Bukan berat badan tambah gemuk. Iya. Tapi nggak bisa semangat gitu. Jadi harus tidur seperti orang militer. Tahu ya? Di mana dia agak lelah sedikit, tertidur sedikit, gitu ya. Harus bisa gitu. Sehingga bisa kualitas tidur itu bukan karena lamanya. Kualitas tidur itu karena bisa dinikmati biarpun cuma 10 menit. Itu bukan karena 1 jaman. Iya, 1 jam pun kalau enggak golek sana, kan gitu kan dinikmati itu. Lebih baik vlog 10 menit tapi udah langsung nyenyak. Itu yang harus diminta sama Tuhan. Oke, mari kita akan mendengar firman Tuhan sore hari ini. Mari kita buka Matius 5. Matius pasal 5. Ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita akan baca secara bergantian. Supaya yang agak ngantuk agak bisa terbuka matanya. Mari kita akan baca bergantian. Saya ayat ganjil, kita semua ayat yang genap. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah dia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar rahasia orang percaya diberkati. Wah, ini kayak mana ya? Bagaimana rahasia orang percaya diberkati secara rohani? Tentunya, iya. Ini merupakan yang sangat penting. Makanya kalau kita baca terjemahan dari berbahagia ini ada 3, ada 2. Yang pertama berbahagia itu dalam bahasa Inggris itu diberkati. Iya. Jadi kalau diberkati, blessing itu berarti benar-benar dia kepadanya lah Tuhan akan melimpahkan berkat yang dari sorga itu kepadanya. Kepadanya lah Tuhan akan melimpahkan berkat dari sorga. Kalau bahasa Batak itu saya senang. Iya, bahasa Batak itu mertua. Mertua itu artinya tidak akan kekurangan apa-apa. Itu lebih hebat lagi. Tidak akan kekurangan apa-apa. Kalau orang bilang ke orang Batak itu mertua mahoda, katanya kan. Itu apa? Kau enggak kekurangan apa-apa lagi. Jadi orang yang memang benar-benar nanti punya ini, dia tidak akan kekurangan apa-apa. Secara rohani, berkat secara rohani yang akan Tuhan berikan itu. Dia tidak akan kekurangan apa-apa. Iya, nanti mengapa nanti orang percaya itu kekurangan lalap? Karena yang ini tidak ada bagi dia. Yang ini tidak ada sama dia. Nah, bagaimana supaya kita tidak kekurangan apa-apa dan supaya berkat anugerah melimpah kepada orang-orang percaya tadi itu sampai bagi kita, ada rahasia yang akan kita lihat melalui nas ini. Iya, kata berbahagia yang dikatakan di sini. Iya, mari kita akan lihat dari ayat yang pertama tadi. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Mari kita lihat perbandingan antara murid dengan orang banyak. Kira-kira kenapa Yesus naik ke atas bukit? Dia mau melihat orang banyak ini mau datang gak ikut dia ke atas bukit. Waktu itu yang diikut ke atas bukit itu tidak ikut orang-orang banyak tadi.
Yang ikut hanya 12 murid. Ingat ya, ternyata kualitas manusia banyak yang orang-orang banyak ini. Coba bayangkan, waktu Yesus mengadakan mujizat, semua ikut. Kayak kita, mau kalau berkat secara jasmani itu mau ikut Yesus. Tapi udah tiba mau hal yang terpenting dalam hidup kita. Soal pengajaran tadi, hanya murid-murid yang naik. Murid-murid yang mau menjumpai Yesus. Yesus nggak bilang sama orang banyak kan, kau nggak usah ikut, nggak ada. Ayo, siapa yang mau belajar? Naik ke atas bukit. Siapa yang mau belajar? Nggak ada. Yang orang banyak tadi, yang berbondong-bondong tadi, yang sepertinya puji Tuhan, hosana, nggak ada. Yang seperti memuji Tuhan tadi. Tapi yang ikut itu cuma 12. Jadi jangan pikir kualitas daripada murid itu sangat penting bagi Yesus. Dia tidak mau orang-orang, dia cuma 12 pun sudah cukup sama dia. Kurang lagi satu lagi, gugur satu. Enggak terlalu perlu banyak, kualitas itu menjadi murid itu sangat penting. Jangan kita pikir kalau sekolah yang terbaik pun inginkan kualitas muridnya yang terbaik. Itu sekolah di dunia loh. Masa di sorga punya kualitas kayak kita? Misalnya, bukan seperti yang Yesus harapkan? Enggak. Kualitas yang Tuhan Yesus kehendaki itu bukan kualitas seperti yang dunia harapkan. Maka dikatakan kalau orang banyak itu hanya ingin mujizat, ingin menyenangkan telinga, ingin menyenangkan perasaan mereka, gak usah ikut Yesus. Gak usah. Karena apa? Yesus langsung pisahkan antara 12 dengan orang banyak. Dengan apa? Pergi naik ke atas bukit. Karena apa? Yang lain itu hanya mau menyenangkan telinganya. Yang lain itu hanya mau supaya dapat berkat. Maka kalau hari ini kekristenan kita hanya mau supaya menyenangkan telinga dan dapat berkat secara jasmani, Tuhan akan memisahkan karena kualitas murid Tuhan Yesus tidak mau yang kayak gitu. Tuhan Yesus tidak mau yang seperti itu. Nah, mari kita lihat Yesus mau supaya rahasia diberkati, tidak kekurangan apa-apa itu. Nanti urutannya nggak bisa melompat yang dari atas dulu ke bawah. Dari atas dulu ke bawah itu apa? Orang yang suci hatinya, bukan itu duluan yang buat pertama. Orang yang nanti urutan ke bawah itu, Yesus jelas sekali buatnya. Dari miskin ke berduka, itu urutannya pas dibuat Tuhan Yesus. Jadi nggak bisa nanti, aku suci hatiku, nggak bisa itu. Yang di atas dulu, murni dulu, miskin dulu. Itu urutannya pas dibuat Tuhan Yesus di sini. Nah, mari kita akan lihat rahasia diberkati menjadi orang Kristen atau ciri-ciri murid yang memang seperti kualitas yang Tuhan Yesus kehendaki dan yang akan Tuhan berkati. Karena dalam setiap perintah dikatakan di situ, berbahagia orang yang gini karena mereka akan gini, karena mereka akan gini. Itu berarti mengikutinya ada berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena mereka akan. Nah, ini ada nanti berkat yang akan mengikuti setiap orang yang punya kualitas menjadi murid yang seperti ini. Nah, mari kita akan lihat yang pertama. Mari kita lihat yang pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Kata miskin ini berbicara tentang rohani, bukan miskin secara jasmani. Kata kebalikan daripada miskin berarti kaya secara rohani. Nah, kalau orang kaya secara rohani tidak empunya kerajaan sorga, contohnya siapa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika mereka merasa, kami sudah memberikan perpuluhan Tuhan, kami berdoa puasa, mereka mengatakan mereka kaya secara rohani, Tuhan bilang apa? Mereka tidak punya kerajaan sorga. Ini yang pertama, berarti miskin secara rohani ini seperti siapa? Miskin secara rohani ini seperti pemungut cukai. Benar-benar dia bilang, betapa Tuhan dia menyadari kemiskinan karena dosanya itu tadi. Miskin sekali aku Tuhan, gak layak aku di hadapanmu. Betapa tidak layaknya aku Tuhan. Ini yang empunya sorga. Karena itu yang dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Jadi miskin di sini yang arti yang pertama adalah kalau kita bisa melihat daripada seperti pemungut cukai, benar-benar menyadari bahwa kita adalah seperti pemungut cukai ini, orang yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan.
Orang karena sadar benar karena kita orang yang sangat berdosa. Orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan kaya secara rohani, benar-benar miskin. Siapa kita yang kaya secara rohani rupanya? Bukankah kita sangat miskin? Ya, kemiskinan kita sangat miskin. Karena apa? Kalau kita melihat kemiskinan rohani kita, bukankah kita bisa lihat sama seperti pemungut cukai itu? Dari mana kita dilihat baiknya? Gak ada kan? Pemungut cukai juga demikian. Tapi kalau orang tidak sampai menyadari miskin di hadapan Allah, makanya sulit orang yang merasa benar bertobat kan? Sulit. Jadi kalau ada masih di dalam hati kita sampai hari ini, wah masih ada kebaikan-kebaikan di dalam diri kita yang itu masih kaya secara rohani itu. Masih kaya rasanya dia, belum miskin rasanya dia. Masih rasanya masih ada yang diandal-andalkan dalam hidup ini secara rohani. Apalagi dia apa? Oh, aku kan rajin aku kebersihan di gereja, gitu ya. Aku kan rajin, katanya gitu. Dia rasanya kaya, ketika merasa dia kaya. Aku kan rajin membantu asal apa ada pekerjaan di gereja, katanya. Tapi itu dia menjadi kebanggaan rasanya secara rohani. Bukan dia melakukan karena apa? Oh iya, aku karena Tuhan maka aku lakukan. Itu bukan karena itu, tapi supaya ada kebanggaan secara rohani tadi. Dan arti yang terdalam miskin. Nah, itu untuk orang yang belum bertobat tadi, miskin secara rohani. Kalau belum ada miskin di dalam kita, memang kita bukan yang punya kerajaan surga. Kalau ada kita merasa diri benar, itu bukan orang yang miskin, berarti orang itu tidak punya kerajaan surga. Kalau merasa benar. Saya dulu sebelum bertobat, saya merasa diri baik. Merasa diri benar dan merasa diri baik ini senina. Saya merasa diri baik secara dunia. Karena apa? Karena rajin membantu orang tua, rajin beribadah, tidak suka keluyuran dengan kawan-kawan yang aneh-aneh gitu. Pokoknya ya orang tua manut aja gitu. Jadi aku merasa bahwa waktu itu aku baik. Tidak perlu bertobat. Tapi kapankah aku sadar bahwa aku miskin? Nah ini ya. Kapankah kesadaran miskin secara rohani itu pada waktu itu? Ketika Tuhan sadarkan aku bahwa apa? Dengan kamu tidak berbahagia kaya enggak kamu? Dengan semua kebaikanmu itu bisa enggak kamu berbahagia? Oh iya ya. Dengan semua kebaikan-kebaikan secara dunia ini nyatanya tidak ada bagi saya. Waktu itu akhirnya saya menyadari, Tuhan tolonglah saya. Karena benar-benarnya aku ini tidak berkenannya di hadapanmu. Mulai ada kesadaran bahwa aku ini orang berdosa waktu itu. Tapi pada waktu sebelumnya enggak, aku merasa diri baik. Aku merasa diri baik. Waktu kapan itu? Mulai daripada SD sampai kepada tamat SMA. Merasa diri baik terus. Wah. Karena SMP aku udah ikuti, bayangkanlah SMP itu saking rajinnya aku ke gereja, aku udah ikut kor di antara anak-anak yang usianya lebih tinggi dari aku. Jadi aku lebih muda pada waktu itu, SMP kelas 1. Kalau aku tengok orang itu, aku sebenarnya orang yang paling muda di antara orang ini. Karena inginnya aku merasa benar di hadapan Allah dengan tindakan-tindakan itu. Nah kalau ada di tengah-tengah kita sampai hari ini, merasa diri baik, gaknya pala-pala berdosa kali aku kak. Ya biasalah kak, dosa anak muda. Ya palingan hanya pikiran kotor lo kak. Cuman itu aja satu. Ya iyalah kak, cuman satu itu aja lah kira-kira. Masa cuman satu itu merasa diri baik? Kalau ada orang merasa diri baik, gak akan mempunyai kerajaan sorga. Maka mau kau ulang-ulangi pun pertobatanmu supaya jelas-jelas, gak jelas-jelas itu. Karena apa? Kamu merasa dirimu baik. Kalau ada orang yang merasa diri baik, itu bukan miskin di hadapan Allah. Itu kebalikannya. Jangan-jangan yang udah bertobat ini pun gitu. Dengan semua pemberian-pemberiannya apa yang dilakukannya di hadapan Allah, dia merasa sudah kaya. Wah, aku yang bangun gereja itu. Ya kan gitu ya, aku yang itu. Kok gereja itu sedikit pun gak ada penghargaannya sama aku ya. Aku yang
Wah itu loh, udah ada kata akunya itu, udah itu kaya itu. Berbahagialah orang yang miskin, berarti kebalikan dari itu apa? Merasa benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Merasa bahwa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tahukah kita, untuk kita menyadari bahwa kita miskin di hadapan Allah, itu karena proses dari Tuhan. Proses sejak kita bertobat, Tuhan akan mengerjakan supaya sampai kemiskinan itu di dalam kita. Apa yang Tuhan izinkan supaya kita menyadari kemiskinan kita? Biasanya kegagalan-kegagalan dan juga penyakit-penyakit. Biasanya itu. Karena kita kalah terhadap itu, kegagalan. Biasanya kita kalau masih semua lulus ini, itu kita merasa masih apa? Masih kaya. Tapi tiba kegagalan. Kamu bisa buat apa? Kata Tuhan, ya gak bisa buat apa-apa Tuhan. Ternyata aku miskin. Itu pasti Tuhan sedang bekerja untuk sampai kemiskinan itu di dalam diri kita. Tapi udah kegagalan gak pernah miskin, ini paling bahaya. Ya kan gitu ya, udah Tuhan izinkan kegagalan demi kegagalan gak pernah merasa miskin, ini yang bahaya. Gak pernah merasa miskin. Gak pernah sampai dia kepada titik, iya ya Tuhan gak bisa aku mengalahkan kegagalan ini. Gak bisa, ternyata aku gak bisa buat apa-apa. Maka ayat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 5 itu. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu miskin. Orang yang sudah sadar bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa di luar Kristus. Orang itulah orang yang miskin. Orang itulah orang yang miskin. Jadi ini ya, sudahkah sampai ini bagi kita? Karena orang yang miskin yang empunya kerajaan sorga. Kira-kira kalau empunya kerajaan sorga kira-kira gimana? Yang berhak mendapat berkat-berkat yang dari sorga. Loh. Kalau punya kan berarti berkatnya juga kita punya dong. Loh, kalau kita punya rumah, emangnya yang punya rumah itu semua punya kita. Siapa yang punya rumah? Oh aku. Emangnya isi rumah itu gak punya kita? Iya. Jadi yang berhak mendapat berkat-berkat yang dari sorga, yang mempunyai kerajaan sorga, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah. Saya dulu satu hal yang membuat saya sadar miskin di hadapan Allah, adalah seperti yang pernah saya bilang itu, penyakit. Seperti yang semalam. Ketika penyakit miom itu ada, disitulah Tuhan katakan, kamu bisa buat apa dengan miommu? Kamu bisa buat apa dengan kankermu? Kalau itu ada. Gak bisa buat apa-apa Tuhan. Oke. Mulai sekarang jangan kamu anggap dirimu bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa buat apa-apa. Kamu nol. Untuk menjadikan nol, Tuhan biasanya sering izinkan kegagalan-kegagalan, penyakit-penyakit atau hal-hal yang lain. Ini yang pertama. Sudahkah kita miskin di hadapan Allah? Karena kitalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini urutan pertama. Mari kita lihat urutan kedua. Ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama supaya agak ada ngantuk-ngantuk. Jadi agak terbuka sedikit lagi matanya. Ya, dua. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Berbahagialah orang yang berduka. Ada dua duka cita dalam dunia ini. Duka cita menurut dunia dan duka cita menurut kehendak Allah. Duka cita menurut dunia ini, inilah yang akan menghasilkan kematian. Misalnya apa? Karena nilainya agak turun. Nilai C. Tapi itu ini nilaiku turun sekali ini. Cuman satu. Ini duka cita menurut dunia ini. Dan itu pun hanya satunya, itu nilai C. Tapi dia udah menderita gara-gara itu. Atau apa? Lihatnya orang lain udah punya rumah. Aku sampai hari udah setua ini gak punya rumah. Padahal bisa bayar kontrak, bisa. Iya kan? Bayar kontrak dia bisa. Tapi beli rumah belum bisa. Tapi dia menderita gara-gara itu. Tengoklah si Anu sana. Dia masih muda. Tapi kok udah bisa beli rumah? Aku udah tua. Jangankan beli rumah, beli tanahnya pun enggak. Kan gitu ya. Dia menderita karena itu. Dia berduka cita karena itu. Itu duka cita menurut dunia. Itu akan menghasilkan kematian. Duka cita yang mana yang di sini yang dimaksudkan? Duka cita menurut kehendak Allah. Apakah duka cita menurut kehendak Allah? Mari kita lihat Yehezkiel. Kita kasih pembatas ke Matius 5. Yehezkiel pasal 9.
Yehezkiel pasal yang ke-9. Sudah dapat? Yehezkiel itu di dekat dengan Daniel dan ratapan. Oke, sudah dapat? Yehezkiel pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang telah berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ya, waktu itu pemusnahan kepada Yerusalem terjadi. Tapi Tuhan bilang kepada yang malaikat yang akan membinasakan semua orang Yerusalem pada yang ada huruf tanda T, yaitu orang yang berkeluh kesah terhadap perbuatan-perbuatan yang keji, jangan kau apakan dia. Kata berkeluh kesah itu artinya berduka cita karena dosanya. Berduka cita karena perbuatannya yang keji. Jangan kamu apakan dia. Artinya apa? Diampuni dia. Karena sekalipun mereka ikut melakukannya, tapi mereka berduka, ampuni dia. Jangan bunuh dia. Tapi orang yang tidak ada huruf T, bunuh semua. Artinya apa? Berbahagialah orang yang berduka cita karena dosanya. Karena ini yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang akan dihiburkan. Ini akan diampuni. Waktu itu diampuni oleh Tuhan dosanya, sekalipun ikut dia dalam perbuatan yang keji itu. Nah, banyak kita sesudah bertobat. Kita kan dulu bertobat itu karena itu tadi. Banyak orang bertobat karena dilihat, senang kalinya orang bertobat itu. Ku tengok kayak abang-abang ini, cerita di kesaksiannya. Senang kali dia bertobat. Inilah aku senang. Maka kalau memang bertobat katanya supaya senang itu, bertobatlah aku. Jadi banyak anak-anak remaja bertobatnya itu karena apa? Karena mau seperti abang-abang itu karena orang itu bahagia kalau sudah bertobat. Nah, ternyata tidak sampai kepada berduka karena dosa itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika ini tidak ada pada setiap orang yang sudah bertobat, maka orang itu tidak akan pernah bertumbuh secara rohani. Karena orang yang berduka yang akan dihibur. Kata dihibur ini artinya apa? Yang akan diubahkan hidupnya. Saya pernah ada satu dosa yang sulit saya tinggalkan. Tuhan bilang, kenapa susah kali aku dosa ini Tuhan? Kenapa susah kali ku tinggalkan? Tuhan bilang, karena kamu belum berduka karena dosa itu. Biasanya perubahan terjadi dimulai dari keduka citaan kita akan dosa itu. Mau berseru-seru pun kalau enggak berduka cita melihat dosa itu, ya sudah. Karena akan dihibur orang yang berduka cita. Nah, itu yang kami bahas di kelompok kami tadi pagi sampai siang tadi di PA kami. Saya bertanya kepada mereka, adakah kalian berduka cita karena dosa kalian? Mereka bilang enggak. Maka otomatis apa yang terjadi? Ya kekristenannya ya seperti itu saja. Berjuang, jatuh lagi. Berjuang, jatuh lagi. Berjuang, jatuh lagi. Ya gitu-gitu aja terus sampai berapa tahun? 70 tahun. Kayak gitu-gitu aja. Karena tidak pernah sampai berduka. Mari kita lihat. Ini kesaksian dari, gak usah jauh-jauh ya, yang ada di tengah-tengah kita saja. Soal berduka cita karena dosa penyembahan berhala. Itu yang pertama dulu. Litna, karena memang kami sering cerita dulu. Dia pernah bilang gini sama saya. Kakak, kalau dengar firman Tuhan itu bisa gak kakak pegang lama? Katanya. Ya sekarang ini ya bisa, dulu-dulu itu ya banyak gagalnya aku bilang. Iya kenapa itu bisa kakak ya? Iya kenapa aku gak bisa tahan lama? Katanya waktu itu. Cobalah tanya Tuhan, aku kan gak tahu.
Tuhan yang tahu apa yang menjadi masalah di dalam dirimu. Kenapa firman Tuhan itu dengar sebentar kayaknya bisa dipegang, tapi selesai itu lepas. Gak bisa dilakukan. Lalu berdoalah. Ngelapor dia, udah tahu aku Kak, katanya. Aku tidak pernah berduka cita melihat dosa penyembahan berhala yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Khususnya bapakku, katanya. Karena dia pikir itu kan bapakku yang menyembah berhala, aku kan enggak. Itu enggak pernah berduka. Bukankah Tuhan bilang, kalau bapak-bapak menyembah berhala, aku akan membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat. Seharusnya kita berduka, karena kita keturunan bapak kita yang menyembah berhala. Bolang kita, opung kita yang menyembah berhala. Tapi kita keturunannya, bukankah kita harus berduka? Karena kita ikut dibinasakan. Harusnya ikut kamu mati seperti bolangmu itu. Harusnya ikut kamu mati seperti keturunannya. Harusnya kamu ikut mati seperti abangmu itu. Kata Tuhan sama saya. Harusnya kamu ikut mati. Kalau sudah bolang kita pun mati bunuh diri. Masa kita keturunannya gak jauh? Masa kita anggap enteng dosa penyembahan berhala dari keluarga kita? Tiap keluarga kita mati bunuh diri atau mati gila. Tiap keluarga kita mati gila. Masa kita mandang sepele? Harusnya kita mati gila. Itu jawabannya sama kita. Harusnya kita mati gila. Tapi mengapa kita merasa, wah itu kan bapakku. Karena tidak pernah berduka. Dan setelah dia berduka, dia minta, Tuhan tolonglah, buatlah aku melihat, berduka cita melihat dosa penyembahan berhala dari bapakku ini. Dan apa yang kulakukan. Dan setelah itulah, setelah dia menyadarinya dan datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan sudah mulai bisa dipegang dengan, iya. Ini yang terjadi, jangan nanti kita gagal terus, urutannya udah yang kedua ini. Ini yang kedua, jadi kalau ini gak ada di dalam diri kita, duka cita karena dosa itu, ingatlah gak akan pernah maju secara rohani. Litna aja gak bisa pegang firman Tuhan lama. Jangankan lepas dari dosa. Mau firman Tuhan ini pun bisa tinggal di dalam gak bisa. Gak bisa. Tahan lama. Kita bisa lihat ya. Ini urutan kedua, jangan nanti, ya syukur-syukur ya orang seperti yang muda-muda ini dengar langsung cepat sekarang. Syukur-syukur mereka dekat. Kami ya mungkin karena peka dulu, Ibu Teti mungkin udah sering dulu bilang. Tapi aku dengarnya itu setelah 7 tahun pertobatan atau 5 tahun pertobatan waktu itu. Ini yang muda-muda ini cocok. Tapi bagi kita yang sudah tua ini mungkin ini yang. Kenapa firman Tuhan itu lalap gagal. Mungkin duka cita kita karena dosa itu belum sampai. Jangan duka cita seperti yang kita pikirkan ya. Duka cita seperti yang Tuhan harapkan. Itu kadang-kadang sepertinya kalau udah ada air mata kita lihat dosa itu sudah duka cita dari Tuhan. Belum tentu. Itu perasaan saudara. Itu perasaan saudara. Duka cita yang daripada Tuhan itu menghasilkan pertobatan. Itulah nanti bedanya. Kalau kita nangis pun karena dosa itu 100 kali seperti orang karismatik buat. Bertobat enggak orang kita? Enggak. Enggak dihibur. Datang Tuhan. Loh, kau kan mau minta berkatnya, kau mau nangis-nangis kau karena dosamu. Iya kan gitu ya. Nangis-nangis kau supaya diberkatinya kau. Loh, siapa peduli kata Tuhan. Ya kan gitu ya. Ya ini dia. Coba, adakah duka cita karena dosa itu bagi kita hari ini? Kalau belum, ini harus dikejar, ini harus diminta. Karena ini duka cita itu berasal dari Tuhan. Bukan dari kita. Bukan dari kita. Pada dasarnya kita apa? Cuek sama dosa. Wah, aku dulu awal-awal gak peduli sama dosa. Tapi setelah itu barulah, buatlah aku berduka cita seperti Tuhan harapkan. Aku berduka cita. Melihat dosa penyembahan berhala dan semua dosa-dosaku. Sejak itulah mulai, kayaknya seperti firman Tuhan itu mulai bisa tinggal di dalam hatiku. Dan banyak hal kemenangan demi kemenangan karena dosa itu bisa menang. Karena dihibur. Dihibur artinya bukan saja dosa diampuni, tapi kita diubahkan. Duka cita mendatangkan pertobatan. Jadi duka cita kita belum duka cita sampai seperti yang Tuhan kehendaki. Ini yang kedua. Sudahkah ini yang kedua ini ada pada kita? Mari kita lihat yang ketiga. Ya, kembali kita kepada Matius tadi. Mari kita lihat kepada ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Iya, 2, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka
akan memiliki bumi. Iya. Lemah lembut. Ini persamaannya dengan rendah hati. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Mari kita belajar meniru Yesus. Mengapa dia katakan dia lemah lembut? Yesus. Dikatakan Yesus lemah lembut karena memiliki penyangkalan diri. Filipi 2 mengatakan apa? Dia mengosongkan dirinya sampai menjadi hamba. Orang yang lemah lembut itu gak lagi siapa dirinya yang penting. Mengosongkan dirinya. Jadi kenapa Musa itu disebut orang yang paling lembut di bumi? Kan Tuhan mengakui dia. Inilah hambaku, orang yang paling lembut di bumi. Tidak ada orang yang seperti dia aku temui. Itu Tuhan sendiri mengakuinya. Karena Musa itu benar-benar punya penyangkalan diri. Bahkan apa? Sampai terakhir, tahukah kita? Biarlah namaku Tuhan dihapus, asal orang Israel ini jangan dibinasakan. Hapus saja namaku Tuhan, hapus. Dia orang yang paling lemah lembut. Penyangkalan diri. Jadi kalau masih diri ini, perasaan kita ini, alah, gak diperhitungkan orang langsung. Itu bukan orang yang lemah lembut itu. Langsung, itulah kan, disakitinya hatiku tadi. Ini lalat tentang perasaan ini yang lebih ini. Itu bukan orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak peduli lagi mau disakiti orang. Sudahlah, cocoknya ini memang ini supaya benar-benar ini bisa berubah. Karena lalapnya ini gak berubah. Karena kalau gak berubah-berubah di dalam itu, karena lalapnya ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menjengkelkan hati kita. Karena apa? Karena penyangkalan diri terhadap diri kita gak ada. Kita mau terus perasaan kita diperhitungkan oleh orang. Syukurlah, ibu kan dari dulu menegur itu benar-benar syukurlah. Sekolahku itu sekolah apa? Sekolah terbaik gitu ya. Waktu tinggal dengan ibu 9 tahun itu benar-benar sekolah yang terbaik. Benar-benar kalau ibu kan sudah di depan umum pun. Kau Tio, gini. Harga diri habis. Tuhan, kenapa enggak 4 mata? 4 mata kan kita bilang 4 mata Tuhan. Kenapa enggak mata? Kenapa harus beli banyak mata? Kenapa harus banyak mata Tuhan? Itu latihannya loh. Karena direndahkan waktu itu di depan semua pemuda. Aku kira waktu itu, kenapa Tuhan aku harus dipermalukan? Syukurlah waktu itu aku datang sama Tuhan, enggak datang sama orang. Aku sakit hati loh karena ibu itu. Datang kawan juga punya penyakit yang sama. Aku pun pernah sakit hati karena ibu itu. Katanya lagi sama, enggak punya penyangkalan diri. Enggak punya penyangkalan diri. Syukurlah aku datang sama Tuhan langsung. Tuhan, kenapa aku dipermalukan ibu itu? Kalau kau tidak dipermalukan, kau terus rawat sombongmu itu katanya. Karena berbicara waktu itu soal kesombongan. Kau rawat terus sombongmu itu. Jadi sudah, kau perlu lebih baik dipermalukan. Supaya apa? Rendah hati. Menyangkal terhadap ini, itu orang yang lemah lembut. Kalau orang masih lalap, cepat sakit hati, itu orang yang bukan lemah lembut, itu tinggi hati. Jadi Yesus sendiri menerangkan, aku lemah lembut karena apa? Dia menyangkal dirinya. Kalau Yesus tidak menyangkal dirinya, merendahkan diri, orang-orang kayak kita gak akan mungkin hidup lagi. Loh, ini singkirkan, kan gitu ya. Ya kalau gak lemah lembut dia, karena disangkalnya dirinya. Oh ya, masih kutunggu anakku itu katanya. Disangkalnya dirinya kan. Penyangkalan itu terjadi ketika Yesus datang ke dalam dunia. Sampai menjadi serendah-rendahnya, menjadi hamba. Itulah lemah lembut. Yang ketiga ini, kita sering latihan ini kita mau gagal. Kita tetap pertahankan harga diri kita ini, perasaan kita ini lebih penting daripada apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kelemah lembutan tadi supaya jadi. Supaya jadi. Nah kan gitu kita sering. Udah kalau nanti Ibu Teti lebih memperhatikan saya, Ibu Teti itu kenapa lebih diperhatikan? Nah kan gitu ya. Iya. Pernah Litna dengan antara aku dengan Litna itu agak beda di buah ibu. Ya kan gitu ya. Waktu itu, ini ku ceritakan aja gak apa-apa dengar ibu. Waktu itu aku sakit, uang daripada operasiku itu 35 juta. Ibu Teti bilang, pinjam aja katanya.
Ya Bu pinjam ya, aku bilang. Tiba-tiba Lina sakit, dibeli obat seharga 35 juta. Dulu kayaknya aku pinjam ya, kok Lina langsung dibeli. Wah, yang mana nih? Gak ada kasihnya memang. Langsung gitu dalam hati, tapi ingat, kau tidak perlu lagi dirimu. Gak perlu. Soal dirimu itu tidak perlu lagi dipertahankan. Gak perlu. Cukup kasihku bagimu. Oh iya, terima kasih Tuhan. Kasihmu sudah cukup bagiku. Karena apa? Tidak lagi mempertahankan diri. Kalau tadi aku itu yang masih perasaan-perasaan. Wah, Bu, sudahlah Bu. Kayaknya. Ya kan, sudahlah Bu. Kayaknya dulu lebih sayangnya Ibu sama Lina aja lah di sini Bu. Aku pulang. Tapi belajar menyangkal diri. Belajar menyangkal diri. Jangan, pernah lagi Bu ini. Siapa ya mau perlu tas ya? Ini ada tas. Aku gak ada tas udah koyak-koyak. Ya Tuhan, tolong aku. Oh ya Bu, ya mungkin ada yang perlu, tapi aku juga perlu loh. Oh kau perlu ya, katanya. Waduh, gak tahu dia udah koyak-koyak ya gitu. Nah penyangkalan diri itu terus, supaya apa? Lemah lembut itu dihasilkan. Yesus menyangkal diri. Bahkan dikatakan lemah lembut itu adalah saat seperti, contohnya seperti Abraham, melepaskan hak. Lot, karena kita ini sudah terlalu banyak domba kita. Jadi tolonglah, kalau kau ke kiri aku ke kanan. Kalau kau ke kanan aku ke kiri, dilepaskan haknya. Sebenarnya yang punya hak memilih itu Abraham. Dia punya hak karena dia yang disuruh Tuhan pergi. Ini ikut-ikutan yang Lot. Tapi melepaskan hak, itu orang yang lemah lembut. Melepaskan hak yang harusnya kita punya, itulah orang yang lemah lembut. Melepaskan hak. Kadang-kadang kita punya hak untuk itu, tapi Tuhan katakan apa? Lepas. Iya, lepas. Melepaskan hak. Nah ini orang yang lemah lembut. Nah ini urutan ketiga ya. Jadi sudah berduka cita. Adakah sampai kepada kita? Karena orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Lihat memiliki bumi, apa yang dimaksud dengan memiliki bumi? Kemanapun orang itu akan bisa hidup. Itu artinya. Mau dilempar kemanapun bisa hidup. Karena tidak ada lagi hak atas dirinya. Ya sudah terima, dia akan melepaskan haknya. Dia tidak mempertahankan dirinya. Tapi kenapa kita kemanapun gak bisa hidup kan gitu ya. Di mana gak bisa hidup. Ya kan gitu. Aduh gimana lah itu. Katanya kenapa itu. Katanya kenapa aku bilang. Waduh aku pokoknya dengan mamaku itu gak nyaman aku hidup. Loh dengan mama aja gak nyaman. Apalagi dengan orang lain. Mau keluar katanya dari rumah. Karena selalu direpeti mamanya. Jangan, itu bukan orang yang lemah lembut itu. Gak ada penyangkalan diri dalam dia. Iya. Melepaskan hak. Tidak mempertahankan diri. Itu orang yang lemah lembut. Ini yang ketiga. Mari kita lihat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-6. 2, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan karena, ya, mari kita akan lihat lapar dan haus. Kita tahu di daerah Israel itu, kalau orang benar-benar kekeringan, itu benar-benar kalau orang haus, itu sampai mau mati kalau nggak minum. Harus pasti mati. Karena di sana kalau orang sudah tidak ada minum dan makanan, itu benar-benar panas dan sangat-sangat benar-benar akan mematikan. Jadi kalau orang lapar dan haus itu dikatakan di daerah Palestina ini, di daerah Israel ini benar-benar lapar dan haus. Benar-benar lapar dan haus. Nah dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus karena kebenaran. Iya, karena berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Iya. Salah satunya contohnya siapa yang kita lihat? Sakeus. Kita lihat kehausan dia dari mana. Ketika dia banyak tantangan, dia tetap
tidak takut menghadapinya. Ketika ada tantangan dia tidak takut menghadapinya. Waktu ada tantangan pertama apa? Orang banyak. Wah, orang banyak itu tinggi-tinggi. Itu salah satu tantangan dia kan. Orang banyak tinggi-tinggi. Wah, ini gimana? Dia itu tantangan pertama. Tantangan kedua, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi gak suka sama dia. Benci. Pastilah waktu itu. Sana kau, katanya. Orang paling berdosa. Katanya kan gitu ya. Jadi pasti tantangannya itu bagaimana orang membenci dia, orang-orang sekelilingnya. Tantangan ketiga. Iya. Artinya apa? Dia tidak akan bisa lihat Yesus dengan keadaannya yang pendek itu. Tapi bagaimana kehausan itu kita lihat. Benar-benar seluruh tantangan itu dia lalukan. Dia tidak peduli. Sampai naik ke atas pohon pun tantangannya. Bagaimana orang pendek naik ke atas pohon. Atau seorang perpajakan yang gak pernah belajar naik pohon. Aku kurasa itu hal yang sangat, ya benar-benar haus akan kebenaran, haus akan Yesus. Haus akan Yesus. Jadi benar-benar di sana kita lihat kehausan yang dalam bagi Sakeus. Jangan-jangan bertobat dulu bukan seperti itu kita hausnya. Ada sedikit tantangan seperti mama kami, kakakku. Kalau aku ke gerejamu itu kan, nanti aku akan berantem sama abangmu. Jadi ya enggak usah aku ke gerejamu. Ini bukan orang yang haus. Orang yang haus akan kebenaran dia akan melalukan tantangan. Tantangan apapun. Demi supaya kebenaran itu jadi dalam hidupnya. Tapi kakakku enggak. Aku enggak bisa pindah ke gerejamu ya. Karena abangmu itu. Orang ini bukan lapar dan haus. Tapi orang yang lapar dan haus apa? Seperti bapak kami. Kalau kau ke gereja itu, kau tidak akan pernah menjadi anakku. Wah, tapi karena lapar dan haus akan kebenaran itu tadi, tantangan sebesar itu tidak menjadi anak itu paling besar kalau orang Batak. Tidak menjadi anak itu besar. Tapi waktu dibilang oleh bapak seperti itu, saya bilang gini, saya punya ketetapan akan tetap. Saya akan tetap di gereja itu. Maksudnya di gereja ini. Saya akan tetap di situ. Lalu saya bilang sama bapak saya, Pak, kalau itu gereja yang sesat, Bapak ngomong sama ibu pendeta itu, dan kalau ada perkataan ajaran yang salah, nanti ngomong sama saya, baru saya keluar. Lalu Bapak bilang apa? Saya tidak mau keluar. Saya tidak mau ngomong sama pendetamu itu. Maksudku supaya dilayani ibu. Ini makanya di tengah keadaan situasi sulit itu nggak kehilangan akal kita. Kalau nggak mau haus akan kebenaran. Kalau haus akan kebenaran tadi tidak kehilangan akal seperti Sakeus nggak kehilangan. Naik pola kan gitu ya, nggak kehilangan akal. Orang yang kehilangan akal itu gak haus itu. Gak haus itu. Jadi, aku gak mau aku ngomong sama pendetamu itu. Oke, kalau bapak gak mau, aku gak mau keluar. 50-50 dong pak. Masa ngomong sama bapak yang udah marahnya segitu tadi. Kau gak jadi anakku katanya. Tiba-tiba kita ngomongnya gitu. Tapi akhirnya apa? Tuhan membela orang. Karena mereka akan dipuaskan. Itu, dipuaskan itu Tuhan akan membela. Jangan-jangan ini yang kita tidak punya juga, urutan yang keempat. Haus apa? Haus bagaimana supaya kebenaran itu benar-benar jadi dalam hidup kita. Seperti apa? Misalnya kita jatuh selalu dalam dosa. Dosa apa? Dosa apa yang paling ini sering jatuh? Enggak ada yang ngaku ya. Dosa apa yang sering jatuh? Kecil-kecil suaranya. Tapi kalau berseru sama Tuhan, kurasa langsung gak usah taruh mikrofon kayaknya kali di kamarnya masing-masing. Iya, kenapa kecil-kecil ya? Dosa apa yang sering jatuh? Apa? Sakit hati. Oh, pikiran kotor. Dosa apa paling sering jatuh? Apa selain itu? Marah. Dosa apa sering jatuh? Apa? Sensitif. Itu apa sama seperti apa tadi ya si Ani. Cepat sakit hati. Ya, siapa lagi? Siapa apa yang sering jatuh? Hah? Nonton. Ya, ini banyak nonton tadi ya. Karena anak muda kami juga nonton tadi. Oke, nonton. Entah nonton film, entah game, itu udah nonton juga ya. Iya. Nah, mengapa kita tidak dipuaskan?
Karena kita tidak haus akan kekudusan itu. Tidak haus. Kita sudah jatuh, udahlah jatuh lagi. Udahlah itu. Gini-gini aja memang aku bertobat. Gak haus. Kalau orang yang haus itu Tuhan, tolonglah aku, kayak mana mataku ini. Lebih baik dicongkel lah aku rasa Tuhan ya. Karena saking seriusnya ini sama Tuhan. Dicongkel pun gak bisa apa kan, nanti gak punya mata. Karena ada firman Tuhan congkel. Kayak mana nyari Tuhan Tuhan. Kok mataku ini Tuhan. Ya bukan kayak anak-anak itu, otakku ini Tuhan. Kalau di sini aku rasa mataku ini Tuhan gitu katakan, saking karena berdosa lewat nonton gitu kan, mataku ini Tuhan katanya. Tapi kenapa nggak pernah puas, dipuaskan Tuhan? Karena nggak haus. Orang yang haus kekudusan, kenapa Tuhan bilang kejarlah kekudusan? Kenapa dikatakan kejar? Kejar itu orang yang benar-benar ingin, dia haus akan kekudusan itu, dia akan kejar sampai Tuhan kasih. Sampai Tuhan akan kasih. Mungkin ini yang gak ada juga urutan setelah duka cita tadi, urutan ke haus itu gak ada. Maka Tuhan gak puaskan. Sama seperti orang baca Alkitab. Karena udah biasa nih, firman Tuhan, Tuhan tolonglah firman Tuhan pagi ini. Kan, sepertinya meminta kali. Kan gitu. Tiba-tiba baca, karena memang gak ada kehausan di dalam. Karena seperti rutinitas saja. Loh, ini pengetahuan, ini udah pernah aku baca ini. Ini udah pernah. Karena gak ada haus. Tapi orang yang haus, kemarin itu ini nyawa ayat ini sudah pernah aku baca. Tapi kok berbicara lagi sama aku? Ada yang lain lagi ayatnya di sini yang dapat berkat. Hebat kali Tuhan ini ya. Itu orang yang haus. Tapi kalau baca Alkitab hanya rutinitas, ya sudahlah. Kau baca pun itu bolak-balik 40 kali, ya sudah, hanya itu pengetahuan. Ini udah pernah aku baca. Makanya khotbah pendeta, nah ini rahasianya juga. Khotbah pendeta, udah pernah lalap, itu lalap. Khotbah pendeta ini enggak, itu lalap. Maka apa? Itu orang yang tidak haus. Saya belajar untuk haus. Siapapun yang khotbah, saya belajar untuk haus. Karena apa? Karena Tuhan akan puaskan dengan cara Tuhan. Apakah kita haus? Haus akan kekudusan itu tadi. Benar-benarkah kita haus? Kalau haus itu benar-benar, kalau enggak dipuaskan tadi mati ya. Mati. Itu kehausan yang memang benar-benar. Kita enggak, udah jatuh sekali, 2 kali, sudahlah, enggak haus. Enggak benar-benar sadar bahwa nanti akan benar-benar mati aku kalau enggak dipuaskan Tuhan. Apakah kita ini? Yang keempat ini kalau enggak ada kehausan. Sehingga kita akan berulang-ulang kepada seperti yang saya katakan tadi, dosa yang sama. Karena tidak ada kehausan kita. Saya pernah sudah bilang, saya selalu bilang itu. Untuk satu dosa pernah saya doa 6 bulan. Tiap hari iya, karena saya haus untuk lepas dari dosa itu. 6 bulan iya, saya doakan tiap hari. Saya doakan tiap hari, karena saya haus untuk lepas dari dosa itu. Karena saya lihat gagal terus. Di mananya Tuhan caranya supaya aku bisa menang? Doakan aja. Dan bagianmu nanti akan kukasih tahu lakukan. Di waktu berdoa itu dan sambil baca Alkitab, ada hal-hal yang tertentu bagian kita yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi ada hal nanti memang Tuhan yang benar-benar akan memuaskan kita. Melepaskan kita ketika ada kehausan itu. 6 bulan saya karena dosa itu. Tapi ada dosa yang tidak sampai berbulan-bulan, hanya dalam waktu, tapi langsung Tuhan lepaskan. Itu Tuhan mau lihat kehausan itu. Ini haus enggak anak ini? Untuk bisa berubah dari dosa yang satu itu. Ini yang keempat. Ada enggak kehausan itu sama kita? Kalau tidak, ingatlah, kita tidak akan dipuaskan. Karena orang yang haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Ya, mari kita lihat yang kelima. Mari kita baca sama-sama dari Matius pasal yang kelima tadi. 2, ya. Oh, suaranya kok kecil. Kita ulang sekali lagi dulu ya. 2, ayat 7 ya. 2, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Iya. Orang yang murah hati ini bisa, ada orang bilang gini,
Dia murah hati karena punya seperti belas kasihan. Belas kasihan tanpa tindakan itu bukan murah hati. Kasihan si anu itu ya. Tapi tidak ada tindakan itu bukan murah hati. Tapi murah hati adalah belas kasihan yang diikuti dengan tindakan. Itulah murah hati. Contohnya seperti siapa? Orang Samaria yang menolong orang yang dipukuli penyamun itu. Orang Samaria itu, mari kita lihat kemurahan hatinya. Pertama-tama kemurahan hatinya, dia naikkan orang itu naik ke keledainya. Ya kan? Dia jalan. Coba bayangkan kalau sampai ke penginapan itu berapa jauh jalannya. Dia gak pikirkan tentang lelahnya. Dia jalan. Bayangkan, wah jalan jauh pun itu. Padahal dia, aturan dia yang naik. Tapi turun dan dia yang naik. Orang yang menderita ini naik. Udah, sudah siap itu dibawanya ke penginapan. Dicucinya lukanya. Setelah dicucinya lukanya, diobati lukanya, karena gak mungkin dibawanya ke tempat jauh itu, dikasih menginap di tempat penginapan dan bayar. Dia bilang, Pak, orang ini aku bayar penginapannya. Dan kalau nanti masih kurang ini saya akan datang bayar balik. Untuk bayar semua sampai tuntas dia sembuh. Wah benar-benar murah hati banget. Dan yang ketiga, itu musuhnya. Karena orang Samaria tidak berteman dengan orang Yahudi. Gak berteman, itu musuh loh. Jadi mengapa kita tidak beroleh kemurahan dari Tuhan lalap? Karena kita bukan orang murah hati. Orang aja sikit utangnya gak terbayar-bayarnya kan. Kapan ya kau bayar? Kapan ya kau bayar? Yang nyanyi orang itu bukannya siapa-siapa. Masih saudara-saudaranya kan. Kapan ya kau bayar? Aku gini. Kalau saudara-saudaranya aja kayak gitu. Apalagi kalau orang lain. Ini tidak murah hati. Maka gak pernah beroleh kemurahan dari Tuhan. Gak pernah itu. Orang yang murah hatilah akan beroleh kemurahan. Di sini sudah kembali kepada bukan lagi yang di dalam, tapi bagaimana kepada orang di luar, mengasihi orang lain. Jangan-jangan kita gak ada yang murah hati. Seperti orang Samaria ini tadi, benar-benar sampai total, bagaimana pertolongannya itu sampai sempurna. Total kan, total dia memang. Nanti waktu itu saya dapat berkat dulu itu ayat itu ketika saya melayani di rumah sakit. Waktu Tuhan bilang sama saya waktu itu, ini uangnya sekembalinya aku lagi nanti akan kubayar kekurangannya. Tuhan bilang sama saya, waktu kau melayani orang sakit, ingat aku akan nanti membayar seluruh kekurangan dari orang-orang yang kau layani ini. Hah? Seperti itu kali Tuhan? Ku bilang, iya. Jadi apa? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik bagi orang itu. Karena Yesuslah murah hati. Bukankah Yesus murah hati? Orang yang mengalami kemurahan dari Yesus. Bukankah Yesus murah hati? Orang-orang seperti kita musuhnya dikasihinya. Lebih daripada orang Samaria itu tadi. Bahkan sampai apa? Yang termahal dia berikan. Darahnya sendiri. Orang yang sudah mengalami kemurahan hati, tapi dia pelit. Orang itu tidak akan pernah mengalami kemurahan. Karena itu janji Tuhan. Orang yang bermurah hati akan menerima kemurahan. Itu salah satu dari contohnya orang Samaria. Iya. Contohnya lagi apa? Iya. Contohnya lagi adalah seperti orang yang berhutang. Berapa talenta? 10 talenta. 10.000 talenta. Waktu Tuhan itu katakan, udah. Ketika Tuhan itu katakan, hamba itu mengatakan, tolonglah Tuhan nanti ku bayar gitu kan. Oke. Semua hutangmu selesaikan. Karena Tuhan itu murah hati. Nah ketika yang itu tadi punya hutang berapa dinar? 10 dinar? 100 dinar. Iya. 100 dinar. Datang dia bayar hutangmu itu. Tidak mau melepaskan yang 100 dinar. Perbandingannya sangat besar. Dengan talenta tadi. 1 dinar upah 1 hari.
dengan talenta itu sangat besar perbedaannya. Bayar hutangmu, katanya. Orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, itulah orang yang tidak murah hati. Kita udah dilunaskan Tuhan Yesus hutang kita yang tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung loh banyaknya. Tidak terhitung banyaknya. Masa kita saudara kita hanya 1, 2, 3, 4, 5. Masih bisa dihitung jari salah saudara kita kan? Kita gak bisa dihitung jari lagi dosa kita. Tangan, angkat tangan, angkat kaki, masih banyak lagi kan? Mau dinaikkan apa lagi? Supaya bisa dihitung dosa kita sama Tuhan loh. Enggak kan? Angkat tangan, angkat kaki pun enggak, masih kurang. Iya kan gitu ya? Angkat apa? Angkat rambut lah. baru cukup karena saking banyaknya. Angkat rambut lah gitu kan. Karena saking banyaknya. Teman kita punya 1, 2, 3, 4, 5 dosanya. Enggak. Merdomu tahu narara bedak boy bareng aku ini. Udah keluar bahasa wataknya kan? Apa artinya? Enggak pernah sampai mati pun aku ke liang tanah itu enggak akan pernah aku ketemu dengan dia. Itu artinya. Itu bukan orang yang murah hati. Iya, akan beroleh kemurahan. Jadi ketika kita murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Ini yang kelima tadi. Ya, ini yang kelima. Jadi saya mengingat itu bulan-bulan kira-kira 3 bulan yang lalu itu. Kejadiannya seperti ini. Waktu itu sebenarnya saya punya uang pas-pasan. Karena tiap bulan saya belajar untuk mulai memberi selain dari perpuluhan itu berapa persen? Ya, 30% kepada persembahan ikut dengan perpuluhan. Jadi 30% tiap bulan. Jadi ketika ada sesuatu yang butuh sesuatu orang sakit pada waktu itu, sehingga 1/4 dari gaji ini saya kasih. Jadi tinggal sedikit lagi. Waktu itu udah gini aku, gimana ya aku nanti makan ya Tuhan. Tapi kenapa itu terdorong untuk dikasih? Karena uang tabungan limper pun gak ada. Kenapa ya? Kok itu kemarin Tuhan gerakkan dalam hatiku? Ya udahlah, terserahlah nanti bagaimana Tuhan akan mencukupkan. Karena gak akan cukup lagi kalau dengan seperti itu. Nah, waktu itu entah kenapa ada seorang anak Tuhan bilang gini sama saya. Kak, tolong kirimkan nomor rekening kakak. Padahal kakak nggak jarang-jarang dengan dia. Entah kenapa aku ingat kakak, katanya. Loh, kenapa pula kau ingat aku? Aku bilang. Bukan aku yang perlu, bukan aku. Orang lainnya itu. Enggak loh kakak yang ku ingat. Entah kenapa kakak yang ku ingat katanya. Dan tahu, seluruh kebutuhanku yang untuk keluar uangku keluar itu diganti Tuhan semua. Enggak usah kau ini. Ku ganti semua kata Tuhan. Diganti semua. Aku pikir-pikir, Tuhan ini hebat kali ya. Sama seperti Hak Sentaler bilang, menabung di bank Tuhan itu bunganya berapa? 300%. Bunganya 300%. Wah, ini hebat kali menabung tabungan Tuhan. Ini orang yang murah hati. Artinya apa? Enggaknya Tuhan perhitungkannya orang-orang seperti itu karena akan beroleh kemurahan. Iya, akan beroleh kemurahan. Ya, mari kita lihat berikutnya ayat yang. Jadi sudah ada kemurahan hati ini ya, jangan-jangan nanti sama saudara kita pun kita belit, ya kan? Hei kawan, nggak gini, udahlah. Karena Tuhan kalau nggak ada uangnya, udah aminkan aja lah. Itu kan gitu ya, kan Tuhan bilang gitu. Kalau nggak ada uangnya mengembalikannya, aminkanlah itu. Ya udahlah, gitu. Iya, jangan pelit. Orang pelit itu nggak akan beroleh kemurahan. Iya. Mari kita lihat ayat yang berikutnya, ayat ke-8. Mari kita baca sama-sama 2, ya. Berbahagialah orang yang karena mereka akan melihat Allah. Iya, suci artinya itu murni, tidak ada campuran yang lain. Tahukah kita apa yang bisa membuat campuran yang lain di dalam hati kita ini? Salah satunya ada 2 Allah yang lain. Itu tidak mungkin satu Tuhan mengabdi kepada satu hamba mengabdi kepada 2 tuan. Satu mamon, satu kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau ada Allah lain, mamon itu tahu apa ya? Segala kesenangan-kesenangan kenikmatan dunia ini. Entahkah itu uang, entahkah itu manusia, entahkah itu apapun yang lagi.
Kalau itu tercemar ada Allah lain di sini, itu tidak akan pernah bisa melihat. Mau kita baca pun Alkitab ini setiap hari, nggak akan semakin melihat Tuhan, nggak mengenal Tuhan, nggak akan bertumbuh orang itu secara pengenalan akan Tuhan, nggak akan bisa melihat Tuhan, nggak bertumbuh, nggak. Tidak murni hatinya, sudah pun bertobat bertahun-tahun, tapi selalu ada hatinya yang lebih penting dalam hidupnya kesenangan-kesenangan dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Tidak suci hatinya. Tidak murni hatinya. Iya, selalu ada motivasi-motivasi yang lain. Saya sudah pernah katakan, waktu saya di kampung, Tuhan ingatkan satu lagi yang masih membuat saya tidak benar-benar murni di hadapan Tuhan. Apa itu? Soal laki-laki. Tuhan bilang, hatimu itu terus laki-laki, gak pernah selesai dalam hatimu. Karena apa? Selalu asal orang jauh tanya, kenapa kau gak menikah-menikah? Gak susah aku jawabnya. Nah itu karena kau belum beres dari situ, kata Tuhan. Kalau kau sudah beres dalam hal laki-laki, kau udah bisa menjawabnya dengan baik. Oh iya ya. Terakhir apa? Tuhan mau menikah tidak menikah, aku serahkan kepadamu. Asal tidak ada lagi yang lain di dalam hatiku yang membuat aku tidak murni. Karena asal pergi ke Jakarta bertemu dengan orang-orang bertobat, entah ininya gitu kan. Udah kan gawat. Entah ininya, karena sama-sama hamba Tuhan. Entah itunya, mati aku Tuhan, mati aku. Lalat itu, coba bahaya kan? Sampai kata Tuhan sama aku, matinya kau dengan hatimu nanti. Matinya kau nanti itu. Orang lain tidak ada jatuh cinta, tapi kalau gitu, itunya boleh ya mak. Ya kan gitu kan? Matinya kau gara-gara itu. Kita udah salah tingkah, minta ampun ya gitu ya. Salah tingkah, minta ampun. Orang itu nggak bergeser pun nggak. Kasihan kali kan? Matinya kau nanti gara-gara hatimu itu. Mati kau kata Tuhan. Sampai kapan kau kayak gitu katanya? Lepas kata Tuhan. Lepas Tuhan. Aku lepas. Supaya tidak ada lagi. Supaya murni ini. Jadi jangan sampai ada Tuhan yang lain di sini yang lebih mahal dari yang lain, lebih daripada Tuhan. Kalau ada, Tuhan lihat ini enggak murni orang ini. Taunya aku otaknya dia. Hepeng kok tak enggak. Taunya aku itu. Tuhan katanya. Hepeng kok. Iya, tahu Tuhan. Gak usah kita bilang Tuhan. Hepeng kok tak mau hepeng katanya. Apa yang dicari orang hepeng? Apa yang dicari orang hepeng? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Hepeng. Bukan Tuhan Yesus. Itu pencipta lagu itu benar-benar tahu. Karena apa? Itu yang membuat orang tidak murni hatinya. Jangan kita bilang Tuhan. Gak ada artinya kalau kita tidak murni hati kita. Iya, apakah yang membuat tidak murni hati kita? Kalau Yesaya langsung tahu, dia mengerti apa yang gak membuat murni hatinya. Dia tahu, dia sangat tahu. Ketika dia melihat kekudusan Tuhan, aku najis bibir. Aku orang yang najis bibir, dia katakan. Dan aku tinggal di tengah najis bibir. Yesaya langsung mengerti. Kekudusan Allah, kemuliaan Allah menyinari kekotoran di dalam dirinya. Apa yang membuat dia tidak murni? Seseorang yang tidak sampai kepada situasi itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Yesaya mengapa bisa melihat kemuliaan Tuhan? Karena dia langsung satu dosa saja pun dia langsung bilang, ini aku tidak, yang membuat aku tidak murni. Cepat-cepat dia serukan. Karena jangan sampai dia binasa karena dosanya itu. Aku najis bibir Tuhan. Iya, dia tahu. Jadi apa yang membuat kita tidak murni? Bahayanya tidak bisa melihat Tuhan. Ini sangat besar. Supaya apa? Kenapa pengenalan kita sama dari Allah itu tidak bertumbuh-tumbuh? Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang akan, salah satunya Tuhan yang akan memberkati kita dalam hal penyakit. Asal ada orang udah sakit. Kurasa udah kankernya ini. Dia langsung takutnya minta ampun.
Udah bertobat berpuluh tahun. Kurasa kankernya ini. Coba tekan dulu perutku ini katanya. Ya ampun, kok gak percaya sama Tuhan? Cobalah kakak langsung kayak gitu. Cobalah kak pegang ke perutku ini dulu, kurasa kanker ini kak katanya. Lu belum periksa udah kanker katanya. Kenapa kekhawatiran berlebihan? Karena kurang mengenal Allah. Padahal udah berapa tahun bertobat? Ya sudah sangat lama. Kenapa kita tidak bertumbuh dari sana? Kenapa tidak tambah iman kita? Kenapa tidak tambah percaya kita? Karena kurang mengenal Allah. Karena kurang mengenal Allah. Mengapa kurang mengenal Allah? Karena tidak murni hatinya. Iya, tidak murni hatinya. Iya, masih ada waktu saya, berapa menit lagi? Sudah habis? 35? Sampai jam 5? Oh, berarti masih ada. Ya, jadi ini murni hatinya. Ya, kita lihat satu lagi seperti yang Tuhan lihat adalah seperti yang dibilangi ibu semalam, Daud. Wah, Tuhan Samuel lihat, wah ini saudara-saudaranya gagah. Tuhan apa? Melihat Daud. Daud yang benar-benar murni hatinya. Lihat, dari mana kita tahu orang murni hati ketika dia kepercayaannya kepada Tuhan itu benar-benar kokoh. Daud itu apa? Ketika mengalahkan harimau, mengalahkan beruang, dia katakan, karena Allah aku akan bisa mengalahkanmu. Mengalahkan Goliat, karena nama Allah aku akan mengalahkan engkau. Orang yang murni hatinya, dia akan menjadi punya iman yang perkasa. Seperti Daud, dia masih muda 14 tahun pada waktu itu. Masih SMP. Dia punya iman perkasa yang mengalahkan gunung-gunung. Karena pengenalannya akan Tuhan. Jadi kenapa gak bertambah? Gak murni. Gak murni. Mari ya, supaya ini urutannya ini terus ini akan benar-benar sesuai dengan yang urutan yang memang diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa bertumbuh. Mari kita lihat dua hal lagi. Iya. Mari kita baca sama-sama dari ayat yang berikutnya. Ya. Ayat 9. 2 ya. Ya. Apa artinya membawa damai? Orang yang mengharapkan supaya orang itu bukan saja sampai selamat dari dosa, tapi supaya orang itu sampai mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Itu orang yang membawa damai. Jadi siapa itu? Salah satu contohnya adalah Esther. Esther itu waktu bangsa Israel waktu itu, orang-orang Yahudi akan dibinasakan oleh Haman waktu itu yang menghasut raja. Lalu apa yang Esther katakan? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati karena demi membela bangsaku. Membawa damai. Yang artinya orang yang membawa damai adalah orang yang mengharapkan benar-benar keselamatan orang itu. Jadi benar-benar yang akan memang membawa damai itu orang-orang yang akan memang mengharapkan bukan saja hanya keselamatan. Tidak hanya sekedar bertobat, tapi bagaimana supaya orang itu sampai menjadi murid. Bagaimana orang itu sampai menjadi murid? Saya ada orang di kampung itu, saya belajar juga untuk boleh belajar membawa damai itu gini. Ya waktu itu Espin sih sudah, karena abang borunya sendiri sih itu. Udah putus asa dia, udahlah itu kak, ngapain terus dipikirkan abang buruk itu lagi. Katanya, aku berpikir gini, tolonglah aku Tuhan, janganlah aku orang yang menjadi mudah kali. Karena membawa damai itu harus memikirkan sampai jadi itu sama orang itu membawa damai. Tidak hanya sekedar, ya sudah lakukan ini, sudah, enggak. Tapi mengharapkan sampai itu jadi bagi orang itu. Jadi waktu itu memang masih ada harapanku, Tuhan tolonglah. Kalau aku pun dari gelap gitu seperti amang burunya itu Tuhan selamatkan. Tuhan selamatkanlah dia. Selamatkanlah dia. Karena waktu itu sepanjang setahun aku pelayanan kepada istrinya yang sudah gila. Jauh tempat itu ada seperti harapan supaya orang itu akan sampai gitu. Lalu ketika dia belum sampai suaminya inilah gitu. Tolonglah
kalau enggak istrinya, suaminya lah Tuhan gitu. Nah apa yang terjadi? Udah lama kontak tidak ada lagi, karena pada waktu itu sudah saya stopkan, karena memang sepertinya enggak ada hati mereka. Tapi ketika ada Natal kita buat di sana, semua yang kita layani PA kan sebelum-sebelumnya tetap kita undang sekali setahun atau 2 kali setahun. Kami telepon balik lagi. Ada di sini Natal, datanglah kami bilang. Nah dia datang. Dan tahu kita apa yang terjadi terakhir ini. Dia udah datang setiap minggu dan membawa semua anak-anaknya. Itu jauh loh tempatnya. Dari Porosea ke Silain itu sekitar 40 menit. Jauh. Dan jalannya itu jelek. Aku gini. Itu karena apa? Karena ada harapan membawa damai kepada orang itu sampai itu jadi. Tidak hanya udah datang, udah kudoakan ya, udah sudah itu. Katanya, enggak gitu. Tapi ada harapan untuk sampai orang itu jadi di dalam diri orang itu keselamatan. Itu membawa damai. Karena mereka yang akan disebut anak-anak Allah. Jadi benar-benar harapan itu bukan hanya inginkan supaya orang itu akan sampai. Saya heran waktu itu. Dan anak-anaknya dulu pun cuek kali minta ampun. Cuek kali. Asal datang aku, maunya kau PA, Dek? Aku bilang sama anaknya. Enggak lah Kak, ada kerjaanku. Wah, gimana ini ya? Gitu. Anak-anaknya itu sekarang justru berebutan karena dibonceng di belakang. Berebutan mau ikut karena 2 yang bisa dibawa tiap minggu. Anaknya itu ada 4. Jadi harus 2-2 tiap minggu. Aku lupa. Tadi berebutan orang itu mau datang. Katanya, loh kok sampai berebutan? Kemarin itu kok kayaknya gak ada hati orang itu. Artinya apa? Seperti itulah yang Tuhan kerjakan ketika ada harapan membawa damai kepada orang itu. Membawa damai. Bukan hanya sekedar, tapi supaya sampai apa, bukan saja keselamatan orang itu, tapi supaya sampai apa menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yaitu menjadi murid tentunya. Menjadi murid. Jadi kalau kita kan enggak. Udah kudoakan Tuhan, udah 3 bulan, 4 bulan, udah cukup lah itu Tuhan. Itu bukan membawa damai. Itu hanya menyenangkan hati kita saja. Iya kan? Supaya aman lah nanti tidak berdosa aku. Pokoknya sudah pernah kulayani dia. Sudah kudoakan dia. Tapi tidak jadi damai dalam dia. Berarti kita belum membawa damai kepada dia. Ini urutannya harus sampai ke sini. Karena supaya diberkati tadi, supaya menjadi anak, ciri-ciri murid yang sejati tadi. Harus sampai ke sini. Kalau tidak sampai di sini, maka sebaik banyak pun yang kita dengar firman Tuhan, bagaimanapun banyaknya, kita belajar terus firman Tuhan, kalau tidak sampai membawa damai, kekristenan kita menjadi kekristenan yang tidak menjadi murid yang sejati. Tidak menjadi kekristenan yang diberkati oleh Tuhan. Harus sampai ke sini. Kalau kita hanya puas hanya untuk kerja, pulang rumah. Pulang kerja, masuk pulang rumah. Hanya gitu-gitu aja kita. Ibadah minggu, pelayanan, ada nanti pelayanan main musik, ada pelayanan ini, udah cukup. Gitu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Saya dulu di pekerjaan, belajar membawa damai. Di tengah-tengah pasien-pasien, baik untuk orang agama Buddha. Karena agama Buddha waktu itu pasien kami sangat banyak. 70% orang Buddha karena rumah sakit metodis. Belajar membawa damai. Maka pada waktu itu adanya yang dilayani orang-orang Buddha, orang-orang dari agama seberang. Iya, nah ini seperti ini ya. Jadi sudahkah kita membawa damai? Jangan-jangan nanti ini tidak sampai maka kita menjadi bukan murid yang sejati tadi. Tidak menjadi ya diberkati tadi. Mari kita lihat satu lagi. Mari kita lihat satu lagi, kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. 2, ya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya. Berbahagia karena dianiaya karena kebenaran.
Ini yang terakhir ya. Nah, kalau karena Kristus kita harus, nah ini ada banyak orang-orang pada zaman di mana Yesus memberitakan Injil, murid-murid mereka harus kehilangan banyak hal, dianiaya. Itu yang terjadi. Maka dikatakan berbahagialah kamu ketika kamu dianiaya. Ini mungkin penganiayaan sama kita nggak sama seperti pada zaman itu. Penganiayaan kita mungkin berbeda. Penganiayaan kita seperti apa? Ya, bisa orang sampai kehilangan pekerjaan karena mengikut Tuhan. Itu penganiayaan. Dia harus kehilangan pekerjaan. Iya. Karena apa? Karena mau benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran tadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa aku kehilangan pekerjaan ini. Asal aku benar di hadapan Tuhan. Itu pernah saya dulu waktu, mungkin sudah pernah saya katakan ini. Waktu dokter itu menggugurkan bayinya. Selalu menggugurkan, hampir tiap minggu itu paling tidak ada satu pasien digugurkan. Dan saya asistennya selalu. Dan sudah saya sadar itu dosa di hadapan Tuhan. Waktu itu saya bilang, saya sudah siap kalau nanti saya dikeluarkan karena dia dokter senior, kalau saya dikeluarkan nanti karena ini, saya siap. Dok, itu salah. Itu membunuh. Dan saya tidak mau ikut lagi. Dokter itu mengatakan, oke, kamu tidak usah ikut lagi. Saya akan pakai yang lain. Tapi pada waktu itu saya sudah siap keluar. Ada orangkah seperti itu? Ada. Jadi keluar iya. Karena apa? Karena kebenaran. Berbahagialah karena besar upahmu di sorga. Karena besar upahmu di sorga. Berbahagialah kalau kamu dianiaya. Karena apa lagi? Ada orang sampai cerai. Karena apa? Ya ada kejadian ini saya nyata. Bibi ini dia ke gereja GKMI. Bapak ini ke gereja GBKP. Jadi pada waktu itu bapak ini melarang kalau kalian ke sana terus kita cerai. Loh masa gara-gara itu saja? Bukan karena berzina bibi ini maka cerai. Kan gak benar kan? Gak benar kan? Lalu datang bibi itu. Kalau memang hanya karena ini kau minta cerai, aku cerai. Benar loh. Bibi itu sampai menderita dia gara-gara perceraian itu. Karena memang ditinggalkan bapak itu dia. Resiko iya. Harus kehilangan suami. Itu sangat berat. Waktu itu ku ingat lagi bibi itu menelepon ke gereja kita. Dia karena apa? Sudah seperti pasien schizophrenia. Sudah stres. Karena sudah tidak bisa tidur malam. Karena betapa terpuruknya dia dengan kehilangan suami itu. Tapi dia rela karena kebenaran. Dan apa yang terjadi? Seiringnya bapak itu langsung menikah lagi. Tapi dia tidak pernah berbahagia dengan istrinya itu. Dan apa yang terjadi? Dia minta balik lagi sama bibi. Bibi itu gak mau lagi. Dan apa yang terjadi? Bapak itu cepat mati. Tapi apa yang terjadi? Bibi ini Tuhan hiburkan melalui anak-anaknya yang datang sama Tuhan. Anak-anaknya yang bertobat. Sehingga bibi ini benar-benar dihiburkan lewat anak-anaknya yang mencintai Tuhan. Siapa yang rela ya? Akan kehilangan kan? Iya. Tapi ini kita sering lebih banyak membela untuk apa yang kita inginkan. Oke, kita akan akhiri. Mari kita akan lihat. Ada 3 hal ini tadi, bagaimana supaya kita diberkati secara rohani, ciri-ciri orang murid yang sejati, bahkan juga dikatakan adalah dewasa secara rohani. Ini ciri-ciri akan menentukan kita dewasa secara rohani. Hal apakah yang urutannya itu tadi? Kita harus ikuti urutan itu dari atas. Gak mungkin orang bisa murni hatinya kalau tidak miskin dulu. Gak mungkin orang akan murni hatinya kalau tidak berduka dulu. Itu urutannya. Gak mungkin murni hati kalau tidak berduka. Gak mungkin orang murni hatinya kalau tidak, itu tadi, kalau tidak lemah lembut. Itu urutannya. Dan kalau kita mau diproses, sebenarnya Tuhan mau proses ini untuk mengerjakan ini jadi dalam hidup kita. Tapi terlalu sering kita menolak. Biasanya Tuhan memproses lewat situasi-situasi yang sulit. Ingat, lewat ada orang membenci kita,
lewat kegagalan-kegagalan. Ini situasi-situasi yang sulit. Tapi kita terlalu sering lari dari masalah. Apalagi di rumah kita semua nyaman, ya kan? Semua ada. Sakit-sakit aja dulu kita kena nyamuk. Ih, apa anakku? Ih, udah bertobat. Ih, langsung ada masalah. Sudahlah. Kena gigi nyamuk aja dulu kita. Ih, kenapa? Katanya, makan gigi nyamuk gitu aja. Mau jadi apa ya nanti anaknya? Iya kan gitu ya. Maka nggak bisa tahan pencobaan. Makanya juga bawa awak dulu ya kan. Makan tak makan terserah mulai situ katanya. Seperti babi itu, ayah sana, babi pasti dikasih, hurja katanya. Ini enggak, mau makan tak makan terserah mulai situ. Mau tidur tidak tidur terserah mulai situ. Ya kayak anak apa kita dibuat? Anak apa ya? Anak ayam masih dikasih kandang gitu ya. Syukur juga berada di tengah-tengah sehingga belajar menghadapi tantangan. Supaya karena lewat tantangan kita akan dibentuk Tuhan untuk sampai ini. Jadi yang mana yang sudah ada sama kita? Mari kita ini akan kita renungkan supaya benar-benar kita dewasa secara rohani, kita menjadi murid yang sejati dan kita akan diberkati karena di apanya itu tadi, maka akan gini, maka akan gini, maka akan gini, maka akan gini. Itu semua berkat. Ya, jadi ini yang boleh kita renungkan. Saya kira sudah kebanyakan waktu saya. Ya, mari ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Adakah? Supaya kita tutup kalau tidak ada. Apakah yang harus dilakukan jika hal mungkin bagian pertama sampai? Karena kan miskin secara rohani tadi kan sudah sampai kepada ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Bahwa layaknya aku seperti ini untuk dibinasakan. Iya. Gitu ya. Akhirnya melihat bahwa Yesus itu tadilah yang mati untuk boleh menebus. Tapi apa yang harus dilakukan supaya boleh sampai kepada ada keberdukaan terhadap tabiat-tabiat yang masih ada sehingga nanti naik kepada tingkatan yaitu kepada kelemah lembutan. Iya. Jadi kan kalau keberdukaan itu tadi kan pekerjaan roh Tuhan. Ya? Iya. Kalau kelemah lembutan itu kerelaan untuk tadi bisa ditegur oleh orang. Sehingga akan ada untuk yang berikutnya gitu. Iya. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bisa lihat setelah misalnya sudah ada miskin itu, berduka itu kan tidak bisa dari diri kita. Maka kalau kita lihat lanjutan di Matius ini, kata berdoa, mintalah. Itu makanya dilanjutkan di dalam doa itu, di pasal 6. Mintalah. Sering kali kita merasa Tuhan langsung limpahkan dari surga, tok katanya. Enggak, kalau enggak diminta, hanya kepada yang meminta akan diberi. Mintalah. Jadi saya memang meminta waktu itu karena saya tahu itu tidak bisa saya kerjakan dengan sendiri. Sehingga itu ada dengan adanya, dengan sendiri. Saya meminta, maka di pasal 6 dilanjutkan khotbah di bukit itu apa? Doa, bagaimana caranya berdoa? Mintalah, carilah, ketoklah. Itu usaha benar-benar sungguh-sungguh sampai Tuhan mengaruniakan hal tadi yang di depan itu. Mintalah. Saya melihat, saya tentang berduka itu saya minta. Waktu itu pernah ibu khotbah waktu itu. Saya mengingat itu. Kenapa kamu tidak pernah bisa lepas dari dosa? Karena kamu tidak pernah berduka. Itu ibu pernah bilang. Betul. Ini yang gak ada sama saya. Aku mintalah. Karena waktu itu langsung respon saya. Ini yang saya minta. Dan waktu itu untuk berduka cita melihat dosa dan dosa semua. Saya 6 bulan mintanya. Karena waktu itu Tuhan tidak langsung keplok buka semua dosa saya. Satu persatu. Awal dosa penyembahan berhala. Kedua, dosa sombong. Ketiga, dosa bohong. Keempat, dosa malas. Kelima, gak jauh sekali jauh semua. Ya harus mintalah sampai Tuhan semua bukakan. Supaya saya berduka. Harus saya mintalah. Orang satu-satu dibuka Tuhan. Tapi setelah Tuhan buka satu persatu, saya memang benar-benar melihat seperti Tuhan melihat ketika minta. Disitulah saya menangis. Saya gak pernah menangis melihat dosa. Saya gak pernah. Saya bukan orang yang apa?
yang mudah menangis. Saya paling susah menangis karena udah keras dididik. Susah menangis. Jadi nggak akan ada itu, jangan nangisi dosa, nangis orang yang apa susah, gitu kan? Nah ini dia, harus diminta kan? Mintalah, carilah, ketoklah, akan dibukakan. Ada lagi yang lain? Cukup, oke cukup.